Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Wali Kota Malang Sutiaji menyambut gembira kedatangan ratusan mahasiswa Politeknik Statistik yang akan melakukan praktek kerja lapangan di Malang Raya. Menurutnya saat ini keberadaan data statistik tidak dapat dipandang sebelah mata, namun menjadi instrumen yang strategis dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Keberadaan data yang valid akan sangat membantu proses pengambilan keputusan yang tepat sasaran sehingga dapat berjalan dengan efektif. Keberadaan ratusan mahasiswa Politeknik Statistik yang akan melakukan praktek kerja lapangan di Malang Raya mendapat sambutan positif dari Wali Kota Malang Sutiaji. Menurutnya, keberadaan para mahasiswa ini diharapkan dapat membantu menghasilkan data statistik dalam bidang pariwisata yang akurat sehingga membantu proses pengambilan keputusan yang tepat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Malang menjadi lokus untuk adik-adik kami, untuk anak-anak kami, untuk belajar bersama-sama yang akan memberikan kontribusi secara langsung terhadap Kota Malang. Mungkin saya mewakili Pak Bupati Malang dan PJ Wali Kota Batu. Terima kasihnya luar biasa karena saya memang mulai awal ya. Saya masih jadi wakil wali kota, masih di DPR, itu saya concern berkaitan dengan masalah data. Hari ini, ya, tahun-tahun ini Indonesia lagi banyak melek data. Buktinya kemarin Presiden mengumpulkan seluruh kepala BPS se-Indonesia, ya, karena dulu kan memandang sebelah mata. Jadi BPS itu apa sih? BPS itu apa sih? Maka saya bersyukur para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, termasuk Pak Direktur, Pak Sestama, yang menjadi salah satu lokus di Kota Malang. Pemirsa, Fakultas Teknologi Pertanian menerima mahasiswa inbound dari Yamaguchi University selama 1 semester. Saat ini menurut Ketua Program Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Wike Agustin, fakultasnya menyediakan dana untuk menghadirkan mahasiswa asing belajar di FTPUB. Nantinya mahasiswa tersebut akan mengikuti perkuliahan di berbagai prodi yang ada dan praktikum di laboratorium. Mahasiswa dari Yamaguchi University Jepang mengikuti inbound di Fakultas Teknologi Pertanian UB selama 1 semester. Saat ini, mahasiswa tersebut berada di Departemen Teknologi Industri Pertanian. Selama di UB, mereka akan mengikuti perkuliahan dan juga kegiatan praktikum di laboratorium bersama mahasiswa UB lainnya. Oke, program ini adalah memang program dari Fakultas Teknologi Pertanian terkait dengan inbound student. Jadi dari fakultas memang menyediakan dana untuk mengundang mahasiswa dari luar gitu untuk bisa merasakan belajar di Fakultas Teknologi Pertanian. Mereka akan mengikuti perkuliahan secara normal. Jadi mahasiswa dari luar itu kita tawarkan gitu ya untuk mata kuliah yang ada di sini, kemudian mereka akan memilih dan itu memungkinkan memang untuk cross departemen. Jadi walaupun dari mahasiswa Jepang ini berada di TIP, tetapi juga bisa mengambil mata kuliah di departemen lain yang ada di dalam FTP.
Pemirsa, program pertukaran mahasiswa asing menjadi salah satu strategi promosi Fakultas Teknologi Pertanian untuk menarik minat mahasiswa asing menempuh studi di Universitas Brawijaya. Ketua Program Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Wika Agustin menjelaskan, melalui program ini pihaknya memiliki harapan agar mahasiswa asing dapat mempromosikan UB, terutama FTP, dan melanjutkan studi program magister dan doktor di FTP UB. Pertukaran mahasiswa yang saat ini berlangsung di Fakultas Teknologi Pertanian bertujuan sebagai sarana promosi bagi FTPUB dalam rangka menarik minat mahasiswa asing untuk menempuh studi di Universitas Brawijaya. Kehadiran mereka di UB diharapkan dapat menjadi media promosi yang positif ketika mereka kembali ke negaranya. Jadi memang yang pertama adalah merupakan sarana promosi. Jadi harapannya dengan adanya exchange student seperti ini, mereka akan membawa berita baik tentang FTP itu seperti ini loh gitu. Jadi akan mengundang mahasiswa-mahasiswa lain untuk belajar di sini dan bisa juga untuk membuka kemungkinan jika mereka mau melanjutkan studi master di sini, mereka juga sudah mengetahui bagaimana lingkungannya. Karena ini juga sudah terjadi bahwa ada mahasiswa S1 dia memang dari Amerika tetapi ada melakukan penelitian di sini dan akhirnya S2 melanjutkan di Teknologi Industri Pertanian. Jadi memang banyak manfaat yang akan kita dapatkan dengan kita menerima mahasiswa dari luar untuk belajar di sini walaupun dalam durasi mungkin hanya 1 semester. Aki Nagai, mahasiswa Yamaguchi University, mengaku akan mempelajari banyak hal mengenai teknologi pertanian di Universitas Brawijaya. Saat ini Aki sudah memiliki jadwal perkuliahan yang akan ditempuhnya selama 1 semester. Aki mengaku senang belajar pertanian Indonesia dan berinteraksi dengan mahasiswa lain di Universitas Brawijaya. Belajar 1 semester di Fakultas Teknologi Pertanian akan terasa menyenangkan bagi mahasiswa Jepang. Hal ini dikarenakan para mahasiswa yang ada di UB ramah dan mau menyapa para mahasiswa asing. Untuk program selama 1 semester menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan semester genap dengan berbagai kegiatan tambahan mengenai budaya lokal. I choose 8 planning. One is packaging technology. Next is human resource management, communication skills, geographic information system, climatology, nutrition evaluation, agriculture science and biosystem, quality control. By this curriculum, I want to learn Indonesian agriculture to learn. Yeah. Pemirsa, 3 mahasiswa FIB UB yang berada di Thailand Selatan dalam rangka asistensi pembelajaran bahasa Indonesia tidak berangkat dengan bekal kosong. Pihak program studi sudah membekali mereka beberapa kemampuan dasar seperti penguasaan bahasa Inggris dan pemahaman budaya setempat. Ketua Prodi Bahasa Indonesia FIB, Dr. Eti Setiawati, mengatakan ketiga mahasiswanya sudah belajar mengenai kebiasaan di pesantren karena mereka akan terjun di pesantren Thailand Selatan. FIB-UB tidak hanya membekali kemampuan bahasa asing bagi 3 mahasiswa yang magang di Thailand Selatan, namun juga penguasaan budaya setempat. Hal ini dikarenakan lokasi MBKM berupa pesantren sehingga mereka juga harus memiliki kemampuan memahami budaya dan kebiasaan pendidikan yang berupa pesantren. Iya, beberapa kali kami memberikan pembekalan, Bapak. Yang pertama, pembekalan tentang persiapan harus berangkat karena ya, misalnya dia kemampuan bahasa Inggrisnya itu kami cek ya, paling tidak mereka bisa berbahasa Inggris secara speak ya gitu dengan masyarakat. Itu syaratnya mereka harus bisa berbahasa Inggris, kemudian mereka memiliki paspor begitu. Kemudian hal lain kami memberikan pembekalan terkait dengan apa yang harus mereka lakukan nanti di sana. Berkaitan dengan konten-konten yang harus mereka cari terkait dengan membekali terkait dengan penelitian nanti di sana, kemudian
apa nanti mereka dalam kehidupan mereka harus melakukan apa di sana, karena kan agak-agak sedikit dibekali memang karena sekolah yang mau dituju itu adalah pesantren. Tentu program pesantren itu beda dengan sekolah umum ya. Salah satu contoh misalnya berpakaian Pak, karena pakaian yang di sana itu pondok, mahasiswi Brawijaya semuanya mahasiswi perempuan yang dikirim itu. Mahasiswi Brawijaya ini harus mengubah kostum akhirnya karena di sana kan mereka pakai baju gamis dan kerudung yang lumayan menutup ya pesantren. Akhirnya mahasiswi ini juga dibekali untuk harus menyesuaikan diri di sana. Sestama Badan Pusat Statistik Atko Mardianto membuka secara langsung kegiatan praktek kerja lapangan bagi 500 mahasiswa Politeknik Statistik Angkatan 62 yang akan berlangsung di Malang Raya. Pada pembukaan yang berlangsung di Universitas Brawijaya, Atko menjelaskan bahwa Angkatan 62 berjumlah 520 mahasiswa dengan rincian 20 melakukan PKL di Surabaya dan 500 disebar di Malang Raya. Kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari untuk melakukan survei mengenai dunia pariwisata. Sebanyak 500 mahasiswa Politeknik Statistik melakukan praktek kerja lapangan selama 10 hari di 3 wilayah Kabupaten Kota Malang Raya. Kegiatan mahasiswa Angkatan 62 ini bertujuan untuk melakukan survei mengenai industri pariwisata yang ada di Malang Raya sebagai salah satu data yang akan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk mendukung pemulihan pariwisata nasional. Ya, jadi satu angkatan itu ada sekitar 520 mahasiswa, tapi ada sekitar 20 di kota Surabaya. Nah, sisanya 500-an ini di Malang Raya, ini ada tiga kabupaten kota ya, jadi kota Malang, Kabupaten Malang, sama kota Batu. Jadi tersebar di 3 wilayah itu. Nah, ini sekitar 500 berarti yang di tempat ini. Dan mereka kan 10 hari di sini. Universitas Brawijaya tidak mau ketinggalan dalam pengembangan data. Saat ini dengan dukungan dari Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA, Universitas Brawijaya sudah menyiapkan infrastruktur Big Data. Hal ini diungkapkan oleh Rektor UB Profesor Widodo ketika menyambut ratusan mahasiswa Politeknik Statistik. Menurutnya peran data dari BPS sangatlah penting dan perlu mendapat perkuatan dengan sentuhan teknologi sehingga data bisa dikembangkan menjadi bagian dari kecerdasan buatan yang membantu proses pengambilan keputusan. Langkah maju yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya dengan mengembangkan Big Data didukung oleh keberadaan infrastruktur yang memadai, seperti superkomputer dan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu. Nantinya, pengembangan Big Data di UB akan mendukung penyediaan data yang akurat mendalam sehingga memudahkan langkah para pengambil kebijakan. Kedudukan adik-adik ya di BPS ini menjadi penentu juga bahwa bangsa ini nanti bisa maju dengan baik apa tidak. Karena di BPS juga nanti pemerintah akan mengambil sebuah keputusan dan datanya adalah di BPS. Dan kita juga, Pak Sestama, kita di kampus juga kebetulan ada bidang studi statistik. Dan di samping ada statistik, kita juga ada mau membuka program Sains Data. Ya, Sains Data. Nah, harapan kita 2 bidang ini nanti plus Filkom itu bersatu padu membuat sebuah terobosan-terobosan baru ya, di bidang statistik dan analisis datanya. Dan kita sudah menyiapkan beberapa infrastruktur, diantaranya kita juga sudah menyiapkan superkomputer, kita baru beli kemarin di akhir tahun,
dan harapannya adalah nanti bisa diutilisasi untuk proses pengembangan AI dan analisis data. Pemirsa, sajian menu dan berbagai hiburan pada malam gala dinner perayaan Tahun Baru Imlek di Hotel Grand Mercure Malang Miramar memukau ratusan pengunjung yang hadir. Berbagai pertunjukan disajikan mulai dari Leong, barongsai hingga artis ibu kota Amelia Lim. General Manager Hotel Grand Malang Miramar, Sugito Adi, bersyukur gala dinner yang baru dilaksanakan pertama ini berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan pengunjung. Ratusan pasang mata nampak antusias melihat berbagai atraksi dalam rangka gala dinner Tahun Baru Imlek yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Malang Miramar. Mereka tidak beranjak dari kursi hingga penampilan bintang tamu dari Jakarta, Amelia Lim. Gala dinner ini menyuguhkan berbagai menu khas malam Tahun Baru Imlek dan juga berbagai pertunjukan seperti Leong dan barongsai yang menambah semarak suasana. Kami memang baru pertama kali ini dan memang juga untuk restoran kami juga baru buka di tahun pertama ya, di bulan April kemarin setelah Imlek yang tahun lalu. Hingga tahun ini kami bisa menyelenggarakan atau mengadakan perayaan Imlek dengan tadi yang mungkin teman-teman sudah melihat langsung seperti apa sajian acara yang kami tampilkan ya. Memang dari segi menu kami punya 8 macam menu dari pastinya khas Chinese ya, set menu, dan juga dengan tampilan-tampilan performance tadi mulai ada dari liang-liong, barongsai, atraksi barongsai, itu juga ada band dengan lagu-lagu Mandarin, pastinya juga dengan MC Mandarin, dan juga ada dance mungkin lebih modern lebih modern dan dengan kemasan yang berbeda, sehingga ini memberikan nanti mudah-mudahan untuk ke depan tahun-tahun ke depan kami bisa menyelenggarakan lagi lebih baik lagi, pastinya mungkin lebih meriah lagi sesuai dengan tema-tema tahun yang nanti berikutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.